Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Dan di video kali ini kita juga kedatangan manhwa yang comeback di season keduanya. Seorang pria berlengan satu yang bereinkarnasi mencari kebenaran atas kematiannya. Mari kita sambut Vincent Adenza, Kagon Samion, Rapen Partikan, dan juga rekan-rekannya yang lain yang akan ikut meramaikan dunia Universe Comics Adik. Dan buat teman-teman semua yang belum nonton ataupun lupa dulu ceritanya gimana, kalian bisa nonton dulu di playlist maraton ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulakan reinkarnasi biasa season ketiga di part 43. Di awal video ini, Vincent terkadang masih memimpikan tentang hari itu 500 tahun yang lalu, saat dimana ia berhadapan dengan Kajin di puncak kekuatannya. Namun, meski pedangnya telah mengungguli Kajin, hasil pertarungannya malah melenceng jauh dari apa yang sebenarnya terjadi, di mana kebenaran yang dimanipulasi hingga menjadi perselisihan yang tak tuntas dengan Samion. Hal itu pun membuat Vincent bertanya-tanya pada orang terdekatnya, Aslan, apakah ia tahu cara meluruskan benang yang kusut ini? Aslan yang hadir dalam mimpinya pun hanya mengatakan, lampaui ke keluarga Samion dan hadapi kebenarannya. Hanya itu yang Aslan tinggalkan padanya setelah 500 tahun. Hingga sebuah pertanyaan pun muncul. Sebenarnya, apa yang Aslan harapkan darinya? Namun, belum sempat Vincent mendapatkan jawabannya, tiba-tiba saja ia dibangunkan oleh kakaknya. Karena Hana saja memanggil namanya. Kakak, kenapa kakak ada di kamarku? Hana pun memberitahunya jika ia melakukan itu karena hari ini adalah hari H. Jadi ia datang untuk membangunkannya lebih cepat agar Vincent bisa langsung bersiap-siap. Mendengar hal itu, Vincent pun mengiyakannya sembari berpikir, benar, tak ada waktu terganggu oleh mimpi-mimpi seperti itu. Karena hari ini adalah malam Hades Meeting. Malam harinya, kota Dersona di wilayah Helheim tampak berbeda daripada biasanya. Karena hari ini adalah Hades Meeting, di mana tahun ini menandai peringatan 200 tahun Helheim, hingga sebuah festival besar pun diadakan di seluruh Helheim. Namun, di tengah hiruk-pikuk festivalnya, beberapa warga di sana dibuat keheranan ketika melihat kepala keluarga Adenza dan istrinya, karena Adenza dan juga Persa Helheim menghadiri festival tersebut. Tunggu, orang-orang itu, apa mereka nyata? Itu Lord Khan dari Cadenza dan Haldia Persa kan? Setelah menghabisi Pangeran Daimar, berani-beraninya mereka menunjukkan wajah mereka di sini. Diamlah bodoh. Nanti mereka bisa mendengarmu. Tentu saja, Pak Khan dan Bu Persa tak medulikan gibahan mereka. Karena pada saat itu, mereka harus menemui kepala keluarga Helheim yang merupakan mertua Pak Khan sekaligus ayahanda Bu Persa. Lalu, lihat kedatangan mereka. Kakek Garponzo yang tak menduganya pun melirik Vincent di belakangnya sembari berpikir, Vincent, dasar berdebah kurang ajar. Kau benar-benar memanggil ayah dan ibumu ke sini, ha? Lalu, saat ia berpikir seperti itu, Bu Persa pun mendekat menyapanya dengan sopan. Persa Helheim, salamku kepada kepala keluarga. Mendengar sapaannya, kakek Garponzo pun menatapnya tajam berkata, Persa, berani-beraninya kau datang ke sini. Jika kau memikirkan perasaannya Daimar, kau seharusnya tidak ada. Namun, belum sempat kakek Garponzo melesaikan kalimatnya, Bu Persa dengan dinginnya menyelanya. Adikku sudah tewas dan aku menghabisinya dengan tanganku sendiri. Tentu saja perkataannya membuat amarah kakek Garponzo melonjak naik. Kau, apa tujuanmu? Apa kau mau mencoba menguasai Helheim sekarang? Bu Persa menatapnya membalas, apa Helheim namanya yang sangat berharga bagimu? Begitu berharga sampai kau tega melakukan kejaman berat untuk merebutnya. Kakek Garponzo yang tak bisa menahan amarahnya pun berteriak, Persa, berhentilah mempermalukan Daimar. Sembari melirik ke arah Pak Khan di sampingnya, Bu Persa menuturkan, lihatlah, seseorang yang sangat mencintai putranya malah melempar semua kesalahan atas tindakan kejahatannya kepada putranya yang sudah tewas. Mendengar hal itu, kakek Garponzo yang tak ingin mengacaukan festivalnya hanya bisa menahan amarahnya sembari berpikir, orang-orang biadab ini, mereka membuat perutku berputar. Kemudian, Bu Persa pun menghampiri Vincent dan Hana di sana sembari menuturkan, Vincent,
Hadiri Hades meeting sesuai dengan tugasmu dan berusahalah untuk mempromosikan persahabatan antara kedua keluarga kita. Lalu, bersamaan dengan Vincent yang mengangguk mengiyakannya, Bu Persa yang menepuk pundak Hana pun berbisik padanya. Dan Hana, maafkan aku karena tidak melindungimu, tapi semua akan berbeda sekarang. Ibumu telah datang untuk menuntaskan apa yang dia mulai. Tepat setelah mengatakan itu, Bu Persa pun kembali menemani Pakan bersamaan dengan Julian yang memberitahu Vincent tentang peraturan Hades meeting. Vincent, peraturan Hades meeting itu sederhana. Sebuah pertarungan Battle Royale dengan puluhan peserta, di mana siapa yang terakhir bertahan akan menang. Satu-satunya perbedaan adalah, namun belum sempat Julian menyelesaikan kalimatnya, Hana di samping Vincent menuturkan, Vincent, kamu sebaiknya berhati-hati di Hades meeting. Tidak hanya pewaris keluarga bangsawan saja, tapi martial artis sungguhan juga akan bisa ikut serta. Vincent pun meliriknya membalas, iya, bertahan sendirian itu akan sulit. Tepat setelah Vincent mengatakan itu, Kagon dan Raven yang ditemani oleh Serkon pun muncul menyapanya. Pangeran Samion ke-6, Kagon Samion hadir. Raven melanjutkan, Anda pasti ayahnya Vincent. Salam. Tentu saja kedatangan mereka sontak membuat kakek Garponzo terkejut. Meskipun begitu, Vincent langsung menyambutnya dengan baik. Kalian sudah sampai ya? Kagon menatapnya berkata, Astaga, aku hampir tak mengenalimu karena rambutmu itu, Vincent. Rapennya baru menyadarinya menambahi, iya, benar. Kau potong rambut di mana emang? Sembari berjalan mendekat, Vincent membalas, kakakku yang memangkasnya. Makasih ya sudah menanggapi suratku. Kagon tersenyum menimpali. Wow, jangan salah paham, Vincent. Aku datang bukan karena kau memanggil. Aku cuma tak bisa melewatkan kesempatan bagus untuk menghancurkanmu. Raven menambahi, ya, itu surat tantangan. Kau akhirnya menepati janjimu kepadaku, Vincent. Melihat tingkah mereka yang seperti itu, Vincent pun tersenyum melanjutkan, ya, hanya itulah yang kubutuhkan. Dengan begitu, meski Julian merasa ragu jika mereka ini seharusnya tak masalah, Vincent pun menatap kakek Garponzo berkata, sekarang, biarkan aku perkenalkan mereka. Ini adalah teman-teman yang akan ikut bertarung di Hades meeting bersamaku. Kakek Garponzo yang masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya berpikir, wah, mereka benar-benar datang, para calon kepala keluarga Samion dan Partika. Namun di saat ia berpikir seperti itu, mereka semua dikejutkan dengan Raven yang berkata, wah Vincent, kau benar-benar tak mirip dengan ayahmu yang sama sekali ya. Tentu saja, Kagon langsung menyuruhnya untuk menjaga mulutnya di depan sang kepala keluarga. Meski begitu, Pakan sendiri mendekat menuturkan, kau pasti Raven, putranya Ponciano. Kepribadianmu mirip dengannya. Raven dengan polosnya membalas, Anda kenal ayah saya ya? Pakan menimpali, Valkia, Ponciano dan aku sering bertemu semenjak masih kecil. Kami memiliki hubungan yang tahan lama. Mendengar hal itu, Raven yang kegirangan pun melanjutkan, wah, luar biasa. Berarti Anda bisa bertegur sapa dengannya setelah sekian lama kan? Iya kan, ayah? Tepat setelah Raven mengatakan itu, ayahandanya, sang kepala keluarga Partikan, Ponciano Partikan pun muncul di sana. Lama tak jumpa. Kau sudah agak berumur ya, kan? Tentu saja kehadiran Pak Ponciano di sana membuat Vincent dan Julian terkejut, di mana kedatangan itu bukanlah bagian dari rencana mereka. Meskipun begitu, Pakan yang nampak begitu tenang membalas, oh, aku tak diberitahu sama sekali tentang kedatanganmu. Di tengah ketegangan itu, di mana mereka semua bertanya-tanya, apa alasan kedatangan Pak Ponciano di sana? Pak Ponciano tiba-tiba saja merangkul Raven berkata, ya, alasanku datang ke Helm. Mana mungkin aku melewatkan acara di mana putraku tampil kan? Meskipun ketegangannya sempat mencair karena Pak Ponciano hanyalah seorang ayah yang penyayang, tiba-tiba saja mereka kembali dikejutkan ketika ibunda Kagon, sang kepala keluarga Samion, Valkia Samion muncul dengan berkata, apa ini? Kalian berdua ketemuan sendiri tanpa aku? Tidak tahu diri. Ya, halo semuanya. Lama tak berjumpa. Meskipun begitu, Pakan menatapnya bertanya, Valkia, kenapa kau kesini?
Sembari mengusap kepala kagon, Bu Valkia membalas, "Putraku mempermalukan kehormatan kami, bukan? Aku tak mungkin melewatkan momen di mana Samion mengembalikan kehormatannya, bukan?" Mendengar perkataannya, Pak Ponsiano pun tersenyum bertanya, "Oho, kau berencana untuk menang melawan anakku?" Pakan juga meliriknya menambahi, "Kehormatanmu mungkin akan dipermalukan lagi untuk yang kedua kalinya." Melihat tingkah mereka yang seperti itu, Julian yang panik pun berkata, "Astaga, para penguasa benua berkumpul di satu tempat. Ini di luar kendali. Kita tidak bisa mengatasinya." Vincent yang juga merasakan hal yang sama membalas, "Memang benar, tapi itu berlaku juga pada Garponzo." Di saat yang sama, kakek Garponzo sendiri berpikir gemetaran. Mereka, apa yang terjadi? Kenapa mereka berkumpul di Helheim? Sekarang, hal itu tak penting lagi. Jika mereka bertengkar dan terjadi sebuah kesalahan, Helheim akan menjadi medan perang. Kita harus segera mengusir mereka. Dengan pikiran seperti itu, kakek Garponzo pun mendekat pada mereka bertiga sembari berkata, "Hahaha, selamat datang Lord Tamion, Lord Bartikan. Mohon maaf sebelumnya, tapi situasi sekarang di Dersona membuat kami sulit untuk menjelayani kalian dengan baik. Jadi, kami akan mengundang kalian secara resmi lagi nanti." Mendengar perkataannya, Pak Ponsiano pun menyikat alisnya membalas, "Di depan anakku, apa kau mengusirku sekarang?" Bu Valkia juga menambahi, "Cih, beraninya kau merendahkan Samion." Melihat sikap mereka yang seperti itu, seketika itu juga kakek Garponzo yang tak bisa berkutik hanya terdiam berpikir, "Brengsek, tidak mungkin untuk mengusir mereka berdua sekarang. Karena para lord berkumpul di sini, aku merasa seperti berdiri di atas landang ranjau politik. Vincent Adenza, apa anak itu benar-benar sungguh berencana untuk menghancurkanku?" Saat kemudian, kakek Garponzo yang tak bisa mengusir mereka pun kembali ke mansionnya, di mana ia meluapkan amarahnya dengan menghantam sentiran kursinya sembari berpikir, "Sia, berani anak itu mempermainkanku. Karena dia dari zona dipenuhi dengan turis sekarang. Ini di luar kendaliku. Pasukan revolusioner dan anak buah Khandan Persa. Aku tak tahu berapa banyak orang yang bersembunyi di kota. Coba pikir." Dengan pikiran seperti itu, kakek Garponzo pun bertanya pada kepala pelayannya, "Bagaimana dengan para warga revolusioner?" Kepala pelayannya membalas, "Kegiatan mereka cukup terorganisir. Kami berharap mereka hancur setelah kematian Lord Lauren. Namun sebaliknya, mereka justru semakin kuat." Kakek Garponzo yang tak menduganya sontak berteriak, "Apa? Aku telah menghabisi Lord pemimpinnya. Kenapa begini jadinya?" Kepala pelayannya membalas, "Sepertinya para gelandangan Moetum telah terpengaruh." Kakek Garponzo menimpali, "Brengsek, Vincent tak akan membiarkan mereka. Dia akan menggunakan mereka untuk mengacamku. Jadi, hanya itu satunya cara ya. Baiklah, minta bantuan Nightmare." Tentu saja perkataannya itu sontak membuat pelayannya terkejut. "Apa? Jangan, mereka terlalu berbahaya." Kakek Garponzo menegaskan, akar masalah ini adalah Vincent. Bocah itu, lakukan apapun, kita harus mengenanginya di Hades meeting. Kita beralih pada Vincent yang nampaknya tengah menemui orang-orang dari Fortress yang terkejut dengan penampilan barunya. "Vincent, rambutmu, kenapa kamu mendadak memotongnya?" Namun, saat Vincent berterima kasih pada Helbira yang telah memujinya tampan, Hannah mendekat berkata, "Itu, aku yang melakukannya." Tentu saja perkataannya membuat Herka dan Vargon kebingungan. Mereka bahkan membayangkan saat dimana Hannah melakukannya. Meskipun begitu, Helbira yang merasa ada kesempatan untuk mendekati Vincent berkata, Vincent, festival sedang berlangsung. Jika kamu tak keberatan, apa kamu mau pergi jalan-jalan denganku?" Sayangnya, belum sempat Vincent akan menjawabnya, Rapen malah muncul merangkulnya. "Yo, Vincent, rupanya kau di sini. Kau belum makan kan? Ikutlah denganku. Ada banyak makanan enak di sana." Vincent yang merasa canggung dengannya pun membalas, Oke, ada yang ingin kubicarakan juga. Duluan ya, Helbira."
Tepat setelah mengatakan itu, Vincent pun pergi dari sana meninggalkan Sir Bidah yang melakukan kebingungan. Meskipun begitu, Herka malah meledeknya dengan berkata, "Oh tidak, Rapen malah mencuri Vincent?" Di saat yang sama, Hannah yang penasaran bertanya pada Pargon, apa semua orang ini anggota dari Fortress? Pargon pun menjelaskan, perwakilan kadet yang sedang menjalankan misi akan tiba di sini besok. Seperti yang Vincent harapkan, anak-anak dari 3 keluarga besar telah berkumpul di Dersona. Hades meeting kali ini tak lagi menjadi acara tradisional High Life. Ini telah menjadi perang proksi bagi para kepala keluarga bangsawan. Sebelum datang kemari, kau juga bertemu dengan utusan dari Gaia Tempa bersama dengan para wartawan dari berbagai daerah, keluarga kecil martial art, bahkan turis biasa. Karena rumornya telah menyebar, ada banyak orang dari berbagai faksi akan berkumpul besok. Video ini pun diakhiri dengan, tepat setelah Pargon mengatakan itu, tiba-tiba saja ada sebuah portal yang muncul di belakangnya, bersamaan dengan suara yang berkata, "Kami juga datang."